I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the song. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmia. Saya mahasiswa dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Dalam video ini saya mendapatkan tugas untuk membuat video tentang penjelasan saya mengenai mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan, yaitu tentang materi, bentuk negara, dan sistem pemerintahannya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu negara. Negara itu merupakan sebuah organisasi di mana organisasi itu nantinya akan mengatur sistem-sistem yang berada di dalam sebuah negara. Bukan hanya sistemnya saja, namun juga bisa mengatur penduduk yang berada di dalam suatu wilayah negara. Sedangkan sistem-sistem tadi itu merupakan sistem-sistem di mana akan membentuk sebuah sistem pemerintahan yang nantinya akan kita jelaskan lebih detail. Selanjutnya adalah sifat negara. Sifat negara itu ada 3. Yang pertama itu memaksa, yang kedua monopoli, dan yang ketiga adalah mencakup semua. Memaksa di sini maksudnya adalah setiap negara itu selalu memiliki konstitusi, hukum, dan perundang-undangannya masing-masing. Dan disitulah sifat memaksa diberlakukan, di mana kita sebagai masyarakat wajib mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh negara. Kemudian yang kedua itu adalah monopoli. Monopoli itu sendiri artinya menguasai. Menguasai di sini bukan berarti kita bisa menguasai sebuah negara dengan cara kita sendiri. Maksudnya monopoli di sini adalah kita dapat memonopoli tujuan dari masyarakat di dalam sebuah negara. Tujuan itu nantilah yang akan menjadi tujuan dalam sebuah negara. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah mencakup semua. Mencakup semua di sini itu berarti aturan-aturan yang telah dibuat negara itu harus diberlakukan di dalam masyarakat, yang nantinya akan dipatuhi oleh seluruh elemen di dalam masyarakat. Kemudian ada unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara itu ada 4. Yang pertama itu adalah wilayah, yang kedua penduduk, di mana sebuah masyarakat menempati wilayah, dan yang ketiga adalah pemerintah yang mengatur penduduk nantinya dalam sebuah sistem-sistem atau aturan-aturan, dan yang ketiga adalah pengakuan atau kedaulatan dari negara lain. Pengakuan itu nanti bisa berfungsi sebagai bentuk kerjasama kita kepada negara lain. Selanjutnya adalah tentang sejarah terbentuknya sebuah negara. Menurut saya, sejarah terbentuknya negara itu dimulai dari adanya kekacauan teritorial atau adanya kekacauan pada bagian dari sebagian wilayah negara. Kekacauan itu nanti akan menyebabkan tumpang tindih antar masyarakat, sehingga dari sinilah lahirlah primas inter pares. Yang dimaksudkan adalah orang yang memiliki kekuatan, bukan kekuatan fisik ataupun kekuatan ilmu lain, namun kekuatan di sini adalah tentang bagaimana orang yang memiliki pemikiran bahwa kekacauan tadi itu dapat diatasi, sehingga primas inter pares nanti akan menjadi sebuah pemimpin dalam sebuah minoritas. Minoritas ini terdiri dari orang-orang yang mempercayai bahwa primas inter pares dapat mengatasi kekacauan tersebut. Minoritas nanti akan memimpin sebuah mayoritas. Mayoritas itu adalah orang-orang yang isinya adalah orang-orang yang mengalami kekacauan tadi, sehingga primas inter pares dan minoritas nanti akan memimpin sebuah mayoritas. Mayoritas di sini isinya adalah penduduk-penduduk atau orang-orang yang tadinya mengalami kekacauan, sehingga minoritas akan memimpin mayoritas dan mengorganisir atau mengatur mayoritas dan menghilangkan pelan-pelan kekacauan tersebut. Disitulah lahirnya sebuah negara, di mana minoritas bisa kita asumsikan dengan pemerintah, sedangkan mayoritas dengan penduduk. Dan dari sini kita bisa asumsikan bahwa pemerintah nanti akan mengatur penduduk atau sebuah negara dalam sebuah negara, sehingga terbentuknya sebuah negara seperti itu. Sehingga mereka mempunyai unsur-unsur negara yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu
Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Bentuk negara itu ada dua, yaitu monarki dan republik. Monarki di sini atau biasa kita sebut dengan negara yang berbentuk kerajaan. Itu biasanya dipimpin oleh seorang raja, ratu, kaisar ataupun sultan. Konsep monarki ini memiliki konsep yaitu kepemimpinannya itu adalah secara turun-temurun, di mana raja yang akan datang adalah merupakan keturunan dari raja sebelumnya. Jadi di sini hanya satu keluarga saja yang dapat memimpin sebuah negara, dan itu ada dilakukan secara turun-temurun. Dalam monarki ini ada dua, terbagi dua juga, yaitu ada monarki serikat dan monarki kesatuan. Apa sih bedanya serikat dengan kesatuan? Serikat itu pemerintahannya dan wewenangnya itu dibagi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Sedangkan kesatuan, wewenang dan pemerintahannya itu dipegang oleh pemerintahan pusat yang terletak di ibu kota. Dan yang kedua adalah republik. Republik di sini adalah pemimpinnya itu dipimpin oleh seseorang yang kita sebut dengan presiden. Dan tidak sama dengan konsep monarki. Presiden di sini itu langsung dipilih sendiri oleh masyarakatnya, dipilih sendiri oleh rakyatnya. Sama seperti sistem sebelumnya monarki, ada dua juga di dalam republik, ada yaitu Republik Serikat dan Republik Kesatuan. Republik Serikat itu biasanya kita sama seperti tadi, di mana wewenang dan pemerintahnya dibagi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Sedangkan dalam konsep kesatuan, pemerintahan pusat itu memegang kendali penuh terhadap wewenang dan pemerintahnya yang terletak di ibu kota. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara ini berfungsi sebagai mengatur atau mengelola sistem-sistem yang berada di dalam suatu negara, sehingga menjadi suatu sistem yang terstruktur atau menjadi suatu tatanan yang utuh. Untuk yang pertama itu kita akan membahas tentang sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini pemimpinnya biasanya dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian pada sistem ini, kepala negaranya tidak hanya sebagai kepala negara saja, pemimpinnya tidak hanya sebagai kepala negara saja, namun juga menjadi kepala pemerintahan. Sebelumnya kepala negara dan kepala pemerintahan itu berbeda. Kepala negara adalah orang yang hanya sebagai simbol sebuah negara atau pemimpin yang hanya sebagai simbol sebuah negara. Sedangkan kepala pemerintahan adalah orang yang mengatur seluruh sistem pemerintahan. Kemudian lanjut bahwa di dalam sistem presidensial ini pemimpin tidak hanya sebagai kepala negara namun juga sebagai kepala pemerintahan. Contoh dari sistem presidensial ini adalah Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana presiden tidak hanya sebagai kepala negara atau hanya sebagai simbol, namun presiden juga menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan, di mana dia juga mengatur pemerintahan. Dan biasanya di dalam sistem presidensial ini, bentuk negara yang cocok adalah republik. Jadi sama seperti yang saya bilang, Republik Indonesia. Jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer. Seperti namanya, parlemen, yaitu parlemen yang memegang peranan penting di dalam sebuah sistem pemerintahan ini. Parlemen itu adalah orang yang dipilih oleh rakyat dan berhasil duduk menjadi wakil rakyat. Tugas parlemen di sini adalah untuk mengatur jalannya pemerintahan. Berbeda dengan presidensial, parlemen di sini pemimpinnya hanya sebagai sebuah simbol kepala negara. Sedangkan untuk kepala pemerintahannya itu dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Untuk bentuk negara yang cocok dalam sistem parlemen ini adalah monarki dan republik. Contoh negara dari sistem monarki parlementer adalah Jepang dan Inggris. Sedangkan untuk negara yang cocok dalam republik parlementer ini adalah Singapura. Selanjutnya adalah sistem kuasi parlementer atau sistem kuasi presidensial. Sistem kuasi ini maksudnya adalah variasi lain dari sistem parlementer dan sistem presidensial.
bukan mengubah bentuk dari sistem parlemen atau presidensial, namun di sini adalah sistem pemerintahnya agak bervariasi atau lebih bervariasi. Contohnya pada sistem kuasi presidensial. Pada sistem ini, pemimpin tidak hanya sebagai kepala negara, namun juga sebagai kepala pemerintahan. Dan pada sistem ini, presiden ternyata juga bertanggung jawab kepada lembaga legislatif, di mana lembaga tersebut dapat menjatuhkan presiden. Kemudian selanjutnya contoh dari sistem kuasi parlementer. Di sini sistem kuasi parlementer kita tahu bahwa presiden atau raja atau ratu itu hanya sebagai simbol kepala negara saja. Namun kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh perdana menteri ataupun kabinet, yang dimana perdana menteri atau kabinet ini bertanggung jawab secara sendiri-sendiri atau secara bersama dengan parlemen. Dan sistem pemerintahan yang terakhir adalah sistem pemerintahan proletariat, di mana pemegang kekuasaan tertinggi itu berada di kalangan buruh atau para pekerja. Contoh negaranya di sini adalah negara Uni Soviet dulunya. Atau baiklah,